Kamu pernah dengar, seekor kucing mengumandangkan adzan di Mekah? Bukan editan. Bukan mimpi. Ini nyata, dan terekam oleh puluhan orang. Siapa kucing itu? Dan kenapa Allah memilihnya? Jawabannya akan membuatmu menangis. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan bahas kisah yang luar biasa, tentang seekor kucing yang adzan di Masjidil Haram. Masya Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis komentar, Masya Allah, kalau kisah ini menyentuh hatimu, ya. Di antara jutaan langkah yang lalu lalang setiap harinya di Masjidil Haram, ada satu makhluk kecil yang keberadaannya sering luput dari perhatian. Seekor kucing belang tiga, dengan bulu halus warna putih, coklat, dan hitam, yang selalu terlihat di tempat yang sama, di bawah sebuah pohon zaitun kecil, dekat pintu masuk wanita. Kucing itu diberi nama Zainab oleh para penjaga masjid. Bukan tanpa alasan, ia dikenal sangat tenang, lembut, dan tidak pernah mengganggu. Setiap kali ada jemaah yang duduk menangis atau termenung, Zainab sering datang diam-diam, duduk di samping mereka. Ia tidak mengeong. Ia hanya hadir. Seperti tahu bahwa kehadirannya cukup untuk memberikan ketenangan. Beberapa orang percaya, Zainab bukan kucing biasa. Ia tidak pernah terlihat mencari makanan atau berebut sisa dengan kucing lain. Ia hanya duduk, mengamati, dan entah mengapa, tatapannya selalu jatuh ke arah Ka'bah, seakan ia tahu kemana arah hatinya tertuju. Zainab bukan peliharaan siapa-siapa. Ia datang dan pergi sesuka hati. Tapi hampir setiap pagi sebelum subuh, ia sudah ada di sana, di sudut tempat yang sama, menatap langit fajar di atas rumah Allah. Tak ada yang menyangka, bahwa kucing yang tampak sederhana dan sunyi ini, suatu hari akan membuat seluruh pelataran Masjidil Haram terdiam. Bukan karena tingkahnya yang lucu, tapi karena sesuatu yang jauh lebih agung. Dan hari itu, adalah awal dari keajaiban yang membuat dunia bergetar kagum. Hari itu, Mekah diselimuti ketenangan yang berbeda. Langit masih berwarna biru gelap, menyimpan semburat merah muda di ufuk timur. Udara terasa sejuk, bahkan lebih sejuk dari biasanya. Angin lembut menyapu pelataran Masjidil Haram, membawa aroma damai yang tak bisa dijelaskan. Burung-burung kecil beterbangan rendah, seperti sedang mencari tempat terbaik untuk menyambut fajar. Para jemaah mulai berdatangan, sebagian duduk berzikir, sebagian lagi mengambil wudu, dan lainnya sudah bersujud di atas sajadah masing-masing. Tapi di tengah semua kesibukan itu, ada satu suara yang membuat semuanya terhenti. Suara adzan. Tapi bukan dari pengeras suara. Bukan dari muadzin yang biasa berdiri di atas menara. Suara itu datang dari arah yang tak biasa, lembut, jernih, namun menggema kuat di hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa orang menoleh ke sekeliling, mencari sumbernya. Dan di sanalah, semua mata tertuju. Seekor kucing kecil, berdiri tegak di atas salah satu pagar batu putih yang mengelilingi area masjid. Ia mendongakkan kepalanya ke langit, dan dari mulutnya, keluar suara adzan. Bukan mengeong. Bukan suara aneh. Tapi benar-benar adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang-orang terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Yang terdengar hanya gema adzan dari seekor kucing, dan isak tangis perlahan dari beberapa jemaah yang tak bisa menahan rasa haru. Seorang anak kecil menunjuk sambil berbisik pada ibunya. Kucing itu, adzan, Bu. Sang ibu hanya bisa memeluk anaknya erat, sambil berlinang air mata. Beberapa orang mengangkat ponsel mereka, merekam apa yang terjadi. Bukan karena ingin viral, tapi karena mereka tahu, ini bukan hal biasa. Ini sesuatu yang harus disaksikan dunia. Sebuah tanda. Sebuah panggilan. Bukan hanya untuk salat, tapi untuk kembali membuka hati. Zainab tetap berdiri tegak, tenang, seperti tahu bahwa tugasnya belum selesai. Suaranya terus mengalun, menyebut nama Allah dengan penuh keindahan, dan menyentuh setiap jiwa yang hadir di sana. Tidak ada kata lain yang bisa diucapkan oleh orang-orang selain, Masya Allah.
Suara adzan itu sungguh berbeda. Bukan hanya karena keluar dari makhluk yang tak pernah diberi tugas berbicara seperti manusia. Tapi karena cara suara itu keluar, bening, penuh makna, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Zainab berdiri tanpa goyah. Badannya kecil, tapi suaranya seolah menggetarkan langit. Setiap kalimat adzan yang ia kumandangkan, seperti menghantam dinding hati yang sudah lama keras. Ada yang langsung sujud menangis. Ada yang hanya bisa duduk terpaku, tak percaya apa yang sedang mereka saksikan. Tak sedikit yang mengusap mata, memastikan ini bukan mimpi. Tapi tidak, ini nyata. Terlalu nyata untuk diabaikan. Seorang lelaki tua yang telah 40 tahun menjadi petugas kebersihan Masjidil Haram, berlutut di lantai marmer yang dingin. Air matanya jatuh tanpa henti. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Aku pernah dengar suara merdu dari imam-imam terbaik dunia, tapi tak ada yang menembus jiwaku seperti suara kucing itu." Dan benar saja, adzan itu sempurna. Lafaznya jelas. Irama dan nadanya mengikuti makam yang biasa digunakan oleh para muadzin profesional. Tidak tergesa-gesa, tidak terputus. Seolah suara itu dituntun oleh sesuatu yang jauh lebih tinggi. Di antara kerumunan, seorang hafidz muda menangis sambil menggenggam mushaf kecilnya. "Itu bukan suara binatang," katanya pelan. "Itu suara dari langit yang menyamar jadi makhluk bumi." Beberapa jemaah mulai merekam, bukan karena sensasi, tapi karena ingin menyimpan keajaiban ini dalam hati selamanya. Suara itu bukan hanya adzan, suara itu adalah panggilan untuk sadar, untuk kembali pada Allah, untuk merenungi bahwa kuasanya tidak pernah terbatas pada logika manusia. Ketika adzan mencapai puncaknya, la ilaha illallah. Angin yang semula lembut, tiba-tiba terasa hangat. Seperti pelukan. Seperti bisikan dari langit yang berkata, "Lihatlah, betapa ku bisa menunjukkan kebesaranku lewat siapa saja." Tak ada satupun yang sanggup berkata-kata setelah itu. Hanya bisikan, isak tangis, dan lafaz-lafaz tasbih yang lirih terdengar. Hati mereka luluh, seolah disentuh langsung oleh Sang Pencipta. Zainab diam sejenak. Ia memandangi Ka'bah, lalu menunduk pelan. Seolah tahu, tugasnya hampir selesai. Pagi itu, adzan dari seekor kucing telah mengguncang jiwa banyak orang. Tapi sebelum siapapun sempat mendekat atau menyentuh Zainab, ia melompat turun dari pagar putih itu. Kakinya ringan menyentuh lantai marmer, dan dengan tenang ia berjalan pelan ke arah taman kecil di samping masjid. Beberapa orang mencoba mengikutinya, ingin memastikan kucing itu baik-baik saja. Namun saat mereka sampai, Zainab sudah menghilang. Tak ada jejak, tak ada sisa bulu. Bahkan rumput tempat dia sempat berdiri masih utuh, seolah tak pernah diinjak. Orang-orang saling menatap. Beberapa berlari mencari di sekitar area masjid, memanggil-manggil namanya. "Zainab! Zainab!" Tapi hasilnya nihil. Seolah ia hanya datang untuk satu tugas suci, lalu pergi bersama angin pagi. Tidak sedikit yang mulai berbisik, apa dia benar-benar kucing, atau malaikat yang menjelma. Seorang wanita tua dari Maroko berdoa sambil menengadah ke langit, "Ya Allah, jika ini adalah tanda MU, terima kasih telah memilih kami sebagai saksi." Kabar tentang kucing yang adzan menyebar cepat. Dalam hitungan jam, video rekaman dari para jemaah sudah beredar ke berbagai penjuru dunia. Dari Indonesia hingga Istanbul, dari Pakistan hingga Paris, semua orang bertanya, siapa Zainab? Tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Pihak pengurus Masjidil Haram bahkan mengaku bahwa tidak ada kucing bernama Zainab yang terdaftar dalam pengawasan hewan sekitar masjid. Beberapa petugas mengaku pernah melihatnya, tapi tidak tahu dari mana asalnya, atau kemana ia pergi setelah subuh. Seorang ustaz muda berkata dalam khutbahnya, Allah bisa mengutus siapa saja, bahkan seekor kucing, untuk menyampaikan kebesarannya. Jangan remehkan makhluknya, karena di balik bentuk kecil bisa tersimpan pesan besar.
Beberapa ulama memaknai peristiwa ini sebagai peringatan lembut dari langit, bahwa manusia telah terlalu sibuk dengan dunia, hingga lupa merasakan keajaiban yang begitu dekat. Zainab, si kucing kecil, telah menghilang. Tapi suara adzannya masih tinggal di hati jutaan orang. Dan pagi itu, bukan hanya sejarah, tapi menjadi pengingat abadi bahwa Allah tidak butuh cara besar untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup lewat makhluk kecil, yang dipilihnya secara istimewa. Hari-hari berlalu sejak peristiwa adzan ajaib di Masjidil Haram. Zainab tak pernah muncul lagi. Ia seperti hilang ditelan waktu, meninggalkan jejak yang tak bisa dilacak tapi juga tak bisa dilupakan. Namun, yang justru terasa lebih kuat adalah pesan yang ia tinggalkan, tanpa sepatah kata, tanpa sebaris tulisan. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia mulai merenung. Para imam menyinggung peristiwa itu dalam khutbahnya, para ibu menceritakan kisahnya kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Bahkan mereka yang jarang membuka hati untuk agama, ikut terdiam. Bertanya dalam hati, mengapa seekor kucing bisa begitu taat, sedangkan aku sering lalai? Zainab, si makhluk kecil, telah membangunkan kesadaran besar. Bahwa ibadah bukan tentang siapa kita di dunia ini, tapi seberapa dalam kita mengenali pencipta kita. Bahwa tak ada yang terlalu kecil untuk menjadi perantara Allah. Seorang gadis remaja dari Turki menulis di jurnalnya. Aku ingin menjadi seperti Zainab. Diam, tapi berdampak. Sederhana, tapi penuh makna. Tak perlu banyak bicara untuk menyentuh hati dunia. Sementara itu, banyak jemaah yang kembali ke Masjidil Haram dengan harapan bisa melihat Zainab sekali lagi. Namun yang mereka temukan bukanlah kucing itu, melainkan perasaan damai yang tertinggal di tempat ia dulu duduk. Banyak yang mengaku, duduk di tempat itu memberi ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah Zainab pernah menitipkan sesuatu di sana, mungkin doa. Doa yang berkata, "Ya Allah, buatlah hati mereka kembali lembut. Arahkan wajah mereka kembali kepada MU. Dan ingatkan mereka, bahwa keajaiban selalu ada, jika mereka masih mau percaya." Zainab mungkin tak akan pernah muncul lagi. Tapi kisahnya tak akan hilang. Ia telah menjadi simbol bahwa cinta kepada Allah tak mengenal bentuk, warna, atau jenis makhluk. Bahwa setiap detak nafas kita bisa menjadi zikir, dan bahwa adzan tak selalu datang dari menara tinggi, kadang datang dari mulut seekor kucing kecil, yang diutus untuk mengetuk pintu hati dunia. Dan kini, giliran kita, untuk menjawab adzan itu. Dengan sujud. Dengan taubat. Dengan cinta yang tulus kepadanya. Karena Zainab telah menyampaikan pesannya. Tinggal kita yang harus menjawab. Sahabatku, dalam hidup ini, kita sering mencari keajaiban yang besar, yang heboh, yang menggelegar. Padahal kadang, keajaiban itu datang dari makhluk kecil, dengan suara lembut, yang menggetarkan seluruh langit dan bumi. Zainab mungkin hanya seekor kucing di mata dunia. Tapi bagi hati yang siap menerima hidayah, ia adalah pesan dari langit. Maka, jika hari ini kamu mendengar cerita ini, itu bukan kebetulan. Mungkin, ini adalah panggilan untukmu juga. Untuk kembali. Untuk lebih dekat pada Allah. Dan untuk percaya, bahwa mukjizat masih ada. Dan jika hatimu tersentuh, tulis di komentar, Masya Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah ajaib penuh makna seperti ini. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.